Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 496 Bajak Laut. Tidak. Terkejut dan ketakutan, Raja Iblis menatap pemuda berpakaian putih ini. Merasa bahwa laut Qi-nya sedang dikendalikan, dan merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya terkuras, selain dari keterkejutan, pikirannya terguncang oleh rasa takut akan kematian. Sebelum dia menyerang tadi, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya, bisa menjadi sangat kuat. Hanya dengan satu serangan, dia, seorang Raja Iblis kelas 1 telah kehilangan nyawanya karena pemuda ini, dan tidak mungkin dia bisa melawan. Cila. Senyum tipis muncul di bibir Jiang Chen. Dengan satu tarikan, ia mengambil semua yang tersimpan di ruang penyimpanan laut Qi Raja Iblis. Karena saat itu bukan saat yang tepat untuk memeriksanya, Jiang Chen segera memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Tempur dan Raja Iblis, ia masih belum menjadi Raja Tempur, dan ia belum membentuk ruang penyimpanannya sendiri di dalam laut Qi-nya, jadi ia masih harus menggunakan cincin penyimpanan. Jiang Chen tidak memeriksa berapa banyak harta karun yang baru saja dijarahnya, tetapi ia menduga bahwa seorang Raja Iblis seharusnya memiliki cukup banyak barang berharga. Sejumlah besar pil pemulihan bumi, dan mungkin beberapa pil pemulihan surgawi. Biasanya, jarang bagi seorang Raja Tempur dan Raja Iblis untuk memiliki pil pemulihan surgawi, tetapi ini tidak terjadi pada para Raja Bajak Laut ini. Mereka mencari nafkah dengan merampok orang lain, mendatangkan kekayaan yang luar biasa bagi mereka. Namun, semuanya sekarang menjadi milik Jiang Chen. Jangan salahkan aku, kaulah yang pertama kali mencoba membunuhku. Jadi, sangat masuk akal jika aku membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan nada yang tampak menyesal. Dia menghibur Raja Iblis sebelum membunuhnya. Namun, hal itu hanya membuat Raja Iblis marah. Setelah mendengar kata-kata Jiang Chen, dia hanya memuntahkan seteguk darah. Tanpa menunda lebih lama lagi, Jiang Chen menghancurkan kepala Raja Iblis dengan satu pukulan. Kemudian, dia mengeluarkan jiwa iblis yang cemerlang dari tengkorak yang hancur itu. Dari awal hingga akhir, Raja Iblis ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk berubah kembali ke bentuk aslinya, dan dia tidak mati. Tentu saja, karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, bahkan jika dia diizinkan untuk berubah kembali ke bentuk aslinya dan melepaskan serangan terkuatnya, akhir ceritanya akan tetap sama. Apa yang terjadi langsung menimbulkan badai dahsyat di tengah kerumunan. Orang-orang yang sedang bertarung telah berhenti sementara, termasuk Master Pulau Heaven Hawk. Semua orang menatap pria dan anjing itu dengan sangat terkejut. Li Hao dan kelompoknya, yang sebelumnya berdebat dengan Tan Lang, semuanya tercengang, dan mulut mereka menganga lebar karena terkejut. Menakjubkan. Pemuda itu adalah pembantu yang diundang oleh Tan Lang. Aku tidak pernah menyangka dia adalah seorang pejuang yang menakutkan. Dan anjing itu juga seorang Raja Iblis. Seorang Raja Bajak Laut yang terkenal dari lautan yang kacau bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun darinya, dan terbunuh dalam hitungan detik. Dan pemuda ini bahkan bukan seorang Raja Tempur. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah pemuda ini, dan mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Para jenius Istana Asura sangat terkejut. Sejak awal, tidak ada satupun dari mereka yang menganggap serius Tan Lang, dan mereka tidak akan pernah menaruh perhatian pada pembantu jiwa tempur yang diundang oleh Tan Lang. Namun, siapa yang mengira bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang pejuang yang menakutkan? Sial! Kenapa tiba-tiba muncul orang sekuat itu? Dua Raja Bajak Laut terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Kalian lihat itu. Sebelum pemuda itu membunuh Raja Bajak Laut, dia menguasai laut Qi miliknya dan mengambil semua harta karun yang tersimpan di dalamnya. Bahkan Raja Tempur kelas 2 tidak mampu melakukan itu. Sungguh pemuda yang luar biasa. Dan anjing Raja Iblis itu juga sangat menakutkan, dia juga membunuh Raja Tempur kelas 1. Aku tidak pernah menyangka Istana Asura akan mendapatkan pembantu yang begitu kuat. Tampaknya hasil pertempuran ini sekarang tidak pasti. Tidak juga. Meskipun pemuda itu bisa membunuh Raja Iblis kelas 1, dia hanyalah seorang pejuang jiwa tempur akhir, bahkan bukan Raja Tempur. Aku yakin dia bukan tandingan Raja Tempur kelas 2. Tidak seorang pun yang bisa tetap tenang, dan semua penonton tercengang, terutama para jenius dari klan tak terkalahkan, fraksi pedang tak tertandingi, dan Istana Iblis Surgawi. Setiap orang dari mereka fokus pada Jiang Chen. Seorang pejuang jiwa tempur yang mampu membunuh Raja Iblis dalam sekejap, dan diikuti oleh Raja Iblis kuat lainnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti ini tidak dikenal oleh siapapun? Di antara kerumunan, Changqing dan dua murid lainnya memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Mereka ingat bagaimana mereka memulai konflik dengan Jiang Chen dan Big Yellow di Menara Emas. Memikirkan kembali situasi itu, jika Jiang Chen dan Big Yellow tidak menunjukkan belas kasihan, tidak seorang pun dari mereka akan mampu berdiri di sini tanpa terluka. Sepanjang adegan, hanya Tan Lang yang masih bisa tetap tenang.
Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan Jiang Chen membunuh Lord Nether. Namun, meskipun begitu, penampilan hebat Jiang Chen masih membuatnya sangat terkejut. Bunuh pemuda itu. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, penguasa Pulau Heavenhawk berteriak keras. Mereka telah kehilangan dua penguasa bajak laut, yang sama sekali tidak mereka duga. Pemuda yang muncul entah dari mana ini telah sangat memengaruhi rencananya. Anak muda yang bahkan belum mencapai alam Raja Tempur. Biar aku yang membunuhnya. Raja Tempur kelas 2 lainnya mendengus dingin. Dia menyingkirkan beberapa murid Istana Asura yang sedang dia lawan, lalu berbalik ke arah Jiang Chen dan melancarkan serangan. Melihat ini, para jenius itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan niat untuk membantu Jiang Chen. Situasi seperti itu membuat Jiang Chen merasa jijik. Para jenius Istana Asura ini tidak memperlakukannya sebagai sekutu, tetapi hanya sebagai tangan besar yang dapat membantu mereka dalam pertempuran ini. Ledakan. Raja Tempur kelas 2 melancarkan serangan yang sangat kuat, dengan kuat meninju ke arah Jiang Chen. Kekuatan besar yang terkandung dalam serangan itu segera membuat lubang besar di ruang angkasa. Jiang Chen mendengus dingin. Dia hanya membalas serangan itu dengan pukulannya sendiri. Itu adalah pukulan yang tidak mengandung keterampilan atau teknik yang hebat. Detik berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan. Bam! Tabrakan itu langsung menghancurkan beberapa lapisan ruang dalam sekejap. Raja Tempur kelas 2 yang ganas dan agresif tidak dapat menahan serangan Jiang Chen, dan dipaksa mundur puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Apa? Tidak mampu menahan keterkejutannya, wajah Raja Tempur kelas 2 dipenuhi teror. Berikan semua harta milikmu kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jiang Chen memberitahu Raja Tempur kelas 2. Raja Tempur kelas 2 itu terdiam, tetapi segera dibanjiri perasaan bahwa ini lucu, namun menjengkelkan. Dia adalah seorang raja bajak laut, dan selama ini, dialah yang merampok orang lain. Namun, hari ini seseorang benar-benar mencoba merampoknya. Seorang pemuda yang mencoba merampok seorang raja bajak laut di tengah pertempuran, membuat banyak orang bingung. Pemuda ini benar-benar pria yang luar biasa. Dalam adegan seperti ini, tidak seorang pun dapat membedakan mereka, dan melihat siapa bajak laut yang sebenarnya. Mencari kematian. Raja Tempur kelas 2 langsung marah. Dengan kultivasinya, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda yang bahkan bukan Raja Tempur. Dia hanya menganggap masalah ini sebagai tindakannya yang meremehkan musuh, menyebabkan dia dipaksa mundur sekarang, dan satu-satunya alasan pemuda ini bisa melakukannya adalah karena dia memiliki tubuh yang kuat. Kali ini, Raja Tempur kelas 2 mengeluarkan senjata rajanya. Itu adalah pedang yang bersinar terang. Dengan satu ayunan, dia merobek celah besar di angkasa, menyebabkan angin sedingin es bertiup keluar dari celah itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengayunkannya ke arah kepala Jiang Chen. Anda telah memilih cara yang sulit untuk menyelesaikan ini. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menatap lawannya, cahaya dingin bersinar di matanya. Saat berhadapan dengan penjahat seperti Raja Bajak Laut ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pendekatan yang kejam. Maka, tanpa menunda lebih lama lagi, dia melambaikan tangannya dan memperlihatkan pedang suci surgawi. Pedang itu mengeluarkan teriakan keras, lalu dia mengayunkannya ke arah senjata raja musuh. Dentang. Kedua pedang itu saling bertabrakan, mengirimkan percikan terang ke segala arah sambil merobek ruang, menyebabkan banyak retakan muncul. Raja Tempur kelas 2 masih belum sebanding dengannya, dan sekali lagi dipukul mundur oleh kekuatan yang dahsyat itu. Bekas luka berdarah terlihat di telapak tangannya, dan dia hampir tidak bisa memegang senjata rajanya. Sekarang, Raja Tempur kelas 2 merasakan ketakutan yang sebenarnya. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seorang pemuda, yang bahkan bukan Raja Tempur, dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hasil pertempuran ini membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang menoleh ke arah Jiang Chen, bahkan lupa bahwa mereka sedang berada di tengah pertempuran. Orang-orang ini yakin akan satu hal, jika pemuda ini mampu membunuh Raja Tempur kelas 2, pertempuran hari ini pada dasarnya tidak akan ada artinya. Astaga, plus. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen menggunakan jurus 9 serigala hantu. 9 Jiang Chen yang identik muncul pada saat yang sama dan membentuk lingkaran ketat di sekitar Raja Tempur kelas 2. Apa? Raja Tempur kelas 2 terpesona oleh ini, dan tidak tahu bagaimana ia harus melawannya. Namun, Jiang Chen tidak memberinya waktu untuk merenung. Kultivasinya telah mencapai puncak alam jiwa tempur, dan dibandingkan dengan saat ia membunuh Kaisar Agung Tua dan Kepala Istana Raja Iblis, ia sekarang jauh lebih kuat. Dengan demikian, membunuh Raja Tempur kelas 2 hanyalah hal yang mudah baginya sekarang. Puci. Puci. Dua suara tebasan terdengar di udara saat Jiang Chen mengayunkan pedangnya dan mengambil kedua lengan Raja Tempur kelas 2. Astaga.
Sebelum Raja Tempur kelas 2 bisa menanggapi, 9 Jiang Chen bergabung menjadi satu dan pedang suci surgawi diletakkan di tenggorokannya. Berikan semua hartamu padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan suara yang sangat dingin. Dibandingkan dengan kehidupan Raja Tempur kelas 2 ini, Jiang Chen lebih peduli dengan harta karun yang tersimpan di ruang laut Qi-nya. Meskipun Jiang Chen dapat membunuh Raja Tempur kelas 2, dia tidak dapat melakukannya seperti saat dia membunuh Raja Tempur kelas 1, mengambil kendali laut Qi-nya dan mengambil semua harta karunnya terlebih dahulu. Jangan bunuh aku. Aku akan berikan semua yang kumiliki. Meskipun Raja Tempur kelas 2 telah kehilangan kedua lengannya, dia tetap tidak ingin kehilangan nyawanya. Dia telah menyaksikan betapa menakutkan dan brutalnya Jiang Chen. Tatapan mata dingin pemuda ini, pendekatannya yang brutal, semuanya jauh lebih agresif daripada tatapan mata Raja Bajak Laut itu sendiri. Tanpa diragukan lagi, Raja Tempur kelas 2 ini mempercayai setiap kata yang diucapkan Jiang Chen kepadanya. Jika dia berani mengatakan tidak, pemuda ini pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Meskipun harta bendanya penting, jika dibandingkan dengan nyawanya, semua itu tidak ada apa-apanya. Mati sekarang. Tepat ketika Raja Tempur kelas 2 hendak menyerahkan semua hartanya, penguasa pulau menyerang. Dengan kedua mata memerah, ia menyerang Jiang Chen dengan pedang di tangannya. Rencananya yang rumit telah dirusak oleh pemuda ini, dan ia tidak mampu menahan amarah dalam benaknya. Pemuda ini juga memiliki kekuatan yang sangat hebat, jadi jika ia tidak menyerangnya sekarang, ia akan menjadi target berikutnya setelah Raja Tempur kelas 2 dihabisi. Pada saat itu, ia tidak hanya tidak akan mampu melakukan apapun terhadap para jenius Istana Asura itu, nyawanya sendiri juga akan dipertaruhkan. Jiang Chen mendengus dingin. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Tuan Pulau. Dengan ayunan santai, pedang suci surgawi berubah menjadi sinar yang menyilaukan dan menebas pedang Tuan Pulau. Kekuatan yang mengerikan itu langsung memaksa Tuan Pulau mundur.